segenap majelis GKJPU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Yosua Pradana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan PKJ. Untuk warta yang pertama yaitu sehubungan dengan program kegiatan United Action atau aksi dalam persatuan yang merupakan program kemitraan GKJPU dengan UGM, ada beberapa strategi yang diharapkan dapat dilakukan setiap anggota UGM, yaitu yang pertama, menyelenggarakan ibadah minggu UGM pada bulan ini, dan untuk ibadah minggu UGM di GKJPU Jemaat Indosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangse dan Majelis Jemaat dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu UGM. Dan untuk mendukung program UGM ini akan diedarkan tambahan 1 kantong persembahan untuk menunjang kegiatan kemanusiaan yang dilakukan UGM. Yang kedua, menggalang kepedulian warga jemaat dari anggota-anggota UGM untuk ikut terlibat dalam menyokong proyek atau program misi UGM, yaitu penginjilan, diakonia, advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan melalui jaringan UGM. Proyek ini dimaksudkan untuk menolong anak-anak anggota gereja UGM yang tidak mampu. Pelaksanaan penggalangan dana kepedulian melalui jaringan ini dapat dilakukan mulai bulan Juni tahun 2021 sampai Desember tahun 2021. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Untuk warta yang kedua, ibadah Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangse dengan menggunakan liturgi khusus dengan ibadah Minggu UGM. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama untuk melakukan saat teduh dan akan mengampuni. Bapak yang makasih, pada saat ini Tuhan kami kembali untuk memuja kehadiran yang kudus. Kami bersama dengan jemaat di Indosari ini mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapak yang makasih, kami mohon ampun akan segala dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, atau melalui pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Sehingga saat ini Tuhan, kami mengampuni dan kami layak untuk menghadap kehadiran yang kudus. Bapa di dalam surga, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah raya pada hari Minggu ini, kami mohon ya Tuhan untuk kuasa kekurangan ini, sehingga kami hanya karena kami saja yang terjadi dalam ibadah pada Minggu ini. Kami menyerahkan seluruh petugas pada hari ini, sang leader, tim musik, saudara Yosua yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan semua majelis ya Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami yang berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu pembuka dari PKJ 8 ayat 1 dan 2. Bukalah dapuraannya.
marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk menghadap Allah. Kiranya ibadah ini terselenggara di dalam satu pengakuan bahwa keselamatan hanyalah di dalam nama Tuhan, sukacita, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam putranya Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Sabda mula dan introitus dalam pembuka ibadah hari ini akan kita baca dan kita dengarkan dari Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Matius 7 ayatnya yang ke-21 demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian sabda Tuhan membuka ibadah kita, dan mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 282 baitnya yang pertama dan yang keempat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dari membaca, mendengarkan, dan merenungkan hukum Tuhan ini, teranglah bagi kita betapa besar dosa kita di hadapan Tuhan. Dan nyata bagi kita bahwa kita tidak dapat melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna. Kita menyadari bahwa kita semua melanggar kehendak-Nya, serta dosa-dosa kita itu tidak bisa disembunyikan di hadapan mata Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengakuinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun pemikiran buruk terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah kami, menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah kami dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baik. Dengarlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil di dalam kitab Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus,
Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Keselamatan kita bukan karena kebaikan dan amal kita, tapi dari kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan di dalam salib Tuhan Yesus. Kita nyanyikan untuk merespon berita anugerah dengan pujian syukur dari kitab dari buku PKJ. Buku pujian PKJ 221 baitnya yang pertama sampai yang kedua. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita semua umat Tuhan untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, marilah kita meletakkan genggaman tangan kanan kita di dada sebelah kiri, dan dengan penuh keyakinan kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita pujikan pujian kesanggupan dari KJ 356 baitnya yang pertama sampai yang kedua. Tinggallah dalam Yesus.
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan membaca nats firman pada pagi hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mengetahui kebenaran dari firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca kebenaran dari setiap cerita-cerita, dalam setiap kasih-Mu, dalam setiap pengajaran-Mu yang ada di dalam Alkitab kami. Kiranya Engkau membuka hati kami, Engkau membuka pikiran kami, Engkau siapkan hati kami, Engkau tuntun kami, supaya firman ini tidak hanya kami dengarkan dan kami lupakan, tetapi boleh untuk terus tertanam, terus kami implementasikan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11b. Satu ayat saja, dan nanti akan kita sambung dengan satu ayat yang lain. Yohanes 8 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saya bacakan sekali lagi. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11 bagian B. Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan kita akan lanjutkan di dalam Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini ayat yang sudah sering kita dengar dan kita baca, hukum kasih. Pasalnya ke-22 ayatnya yang ke-39. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hati. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dihantarkan oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi. Sidang jemaat, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Terpujilah Allah Bapa di surga dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam Roh Kudus yang menolong dan menyertai kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur atas segala kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan masing-masing di dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, agar hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan mohon pertolongan Tuhan. Karena itu kami serahkan kehidupan ini pertama kepada Tuhan, yaitu pemerintahan dan bangsa kami yang dalam situasi sekarang ini
begitu banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat dan bangsa kami ini lengah karena ketidaktaatan dalam peraturan yang diberlakukan di masing-masing tempat. Timbullah begitu banyak masalah yang ada, khususnya karena dalam keadaan COVID-19 ini yang belum selesai, tetapi banyak yang melanggar untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan menolong pemerintahan kami agar mereka juga dengan tegas dapat mengatur segala sesuatunya ini dengan lebih baik lagi. Dan ajarkanlah masyarakat dan bangsa kami ini untuk lebih taat dan setia untuk menjaga kehidupan mereka masing-masing. Dalam keadaan seperti ini memang sulit, tetapi kami boleh percayakan kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak media massa, begitu banyak cara yang Tuhan bisa berikan kepada kami untuk taat dan setia kembali mengatur kehidupan ini. Kami masih yakin dan percaya bahwa kehidupan dan kematian semuanya Tuhan atur, tetapi itu semua juga adalah sesuai dengan keputusan yang boleh kami pribadi sebagai manusia memutuskan yang terbaik. Oleh karena itu tolonglah dan berkatilah agar pemerintahan bangsa kami ini dimanapun, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan ke pelosok-pelosok, mampukan kami untuk mengatasi bersama-sama pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa kami harus mohon kepadamu agar segera berlalu, tetapi kami percaya semuanya ini akan berlalu karena ketaatan dan kesetiaan kami untuk menghargai sebuah hari kehidupan. Oleh karena itu Tuhan berkatilah segala peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan kami, supaya kami juga sebagai bangsa Indonesia bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia ini, kami boleh bersatu menjadi alat kesaksian dalam pernyataan Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan dan pergumulan setiap orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini masih juga terus mengharapkan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, baik dalam keluarga, secara pribadi, dalam pekerjaan, dan segala pergumulan yang boleh kami hadapi masing-masing. Kami percayakan terlebih untuk warga jemaat GKJDU Berbesari, orang-orang yang beribadah di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar kami juga dapat melakukan yang terbaik. Tuhan memiliki kehendak yang terbaik untuk kami dan mampukan kami ya Tuhan. Kami selalu diingatkan melalui firman Tuhan, baik melalui ibadah hari Minggu, baik dalam ibadah-ibadah kami dalam keluarga, dalam pergumulan dan dalam pekerjaan kami. Semuanya itu yang menjadi alat bagi kami untuk melakukan buah-buah kesaksian yang telah Kau berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kami berdoa dan mohon penyertaan Tuhan pada saat ini. Ada saudara-saudara kami yang harus berbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah, khusus untuk Bulita. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan menyertai dia dalam kesendiriannya. Dia boleh dikuatkan oleh Tuhan dan mampu dalam kelemahannya segera disembuhkan oleh penanganan medis di rumah sakit umum maupun oleh karena kesetiaan dia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai warga jemaat di sini mendukung ya Tuhan dalam setiap doa dan pertolongan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang lansia pada saat ini, dan mereka juga dapat segera mendapat layanan untuk suntikan atau vaksinasi virus 19 ini dengan baik, sehingga kami dapat terlayani. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini dan juga di desa Berbesari ini, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan sekarang memasuki pada tahap berikutnya, pada jenjang usia dewasa, kiranya Tuhan juga menolong tim medis yang melayani dan juga rumah sakit serta pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya yang sekarang telah menghimpun agar segera orang-orang yang dapat pelayanan ini segera dapat mendapatkan yang terbaik untuk vaksinasi
mendapatkan penanganan yang terbaik, sehingga kami semua dapat terhindar dari wabah ini dan terhindar dari perubahan-perubahan baru yang terjadi oleh karena mutasi pada virus ini begitu cepat. Dan tolonglah kiranya kami, jemaat, dan juga masyarakat di Kudusari ini dan terkhusus di Salatiga dapat mengatasinya bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Tolonglah kami ya Tuhan. Demikian kami boleh berseru dan berdoa kiranya Tuhan terus menolong sepanjang minggu ke depan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami dapat terpelihara. Dan sepanjang minggu ini kami boleh menjadi berkat untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kiranya Tuhan terus menyertai kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dalam saat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan kami dapat menjawab atas setiap permohonan dalam doa dan harapan kami. Dalam kasih-Mu dan di dalam kasih kami boleh bersama-sama berseru, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin dan menghantarkan kita dalam menaikkan doa-doa syafaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan ada dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Kita menyadari betapa besar kasih dan berkat Allah di dalam hidup kita, sehingga sampai saat ini kita boleh bersukacita dan mengucapkan syukur kepadanya. Ucapan syukur kita berikan di dalam bentuk persembahan dengan didasarkan firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi dari pujian Kidung Jemaat nomor 298 bait 1 sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Selama bumi didiami. Bye.
Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama dengan doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, nikmat-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu selalu ada bagi kami sampai hidup kami saat ini. Kami tahu bahwa ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, bukan karena hebat kami, tapi kasih-Mu yang selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau selalu melingkupi kami dengan penuh kecukupan. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini adalah persembahan yang terbaik dari kami. Dan Tuhan, kiranya setiap persembahan ini boleh berguna bagi kami, boleh berguna bagi gereja kami, dan bagi pelayanan-Mu di sini. Engkau kiranya juga sertai selalu. Engkau lingkupi dengan hikmat kebijaksanaan setiap pengelola keuangan gereja maupun persembahan-persembahan lainnya, supaya boleh ini semua menjadi berkat, dan ini semua adalah baik untuk menyebarkan kasih-Mu, untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertailah kami selalu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selalu bersukacita ya. Amin. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur sampai saat ini masih sehat. Walaupun kita penuh keterbatasan, kita masih harus dijaga jarak, kita masih harus dicek suhu, kita masih harus menerapkan protokol-protokol lainnya. Namun itu semua adalah bagi kebaikan kita sendiri, bagi keselamatan orang lain, dan ini pun kita lakukan karena kita sebagai umat Tuhan adalah orang-orang yang tahu dan paham bahwa kita pun harus menjadi media keselamatan bagi orang lain. Dan salah satunya adalah dengan kita senantiasa melakukan protokol dengan baik supaya COVID ini bisa cepat berakhir dan kita boleh kembali beraktivitas dengan normal. Kita dukung semua upaya baik dari pemerintah, tim medis, dan banyak pihak-pihak lainnya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara. Siapa orang yang terus-menerus ada bersama-sama dengan kita? Atau siapa orang yang paling punya hubungan lama dengan kita? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Orang yang paling lama dengan kita, orang yang paling kenal dengan kita. Apakah ibu pendeta mungkin? Atau orang tua mungkin? Orang tua? Atau anak? Suami? Istri? Kakek? Nenek? Sahabat? Kerabat? Tetangga? Ya, tapi itu semua bukan, Bapak Ibu dan Saudara. Sebetulnya orang yang paling lama dan yang paling kenal dengan kita adalah diri kita sendiri. Betul ya? Yang selalu bersama dengan kita adalah diri kita sendiri. Orang yang paling lama berhubungan dengan kita ya diri kita sendiri. Mau kita susah, mau kita senang, mau kita sehat, mau kita sakit, dalam sepanjang usia kita akan selalu bersama-sama dengan diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Coba kalau kita sekarang ibaratkan, kita itu benci dengan diri kita sendiri. Apakah enak Bapak Ibu? Kita bayangkan kita mau makan, kita mau tidur, kita mau pergi, kita mau kerja dengan orang yang paling kita benci. Itu kan rasanya tidak enak sekali. Kita selalu bersama-sama dengan orang yang kita
anggap musuh. Karena kita benci dengan diri kita sendiri. Nah, tetapi muncul pertanyaan berikutnya. Loh kok bisa? Bukankah sudah pasti setiap orang itu pasti akan cinta pada dirinya? Belum tentu juga. Nampaknya sih seperti itu. Tapi dalam realita kehidupan sehari-hari tidak demikian. Kita bisa jadi tanpa disadari menolak atau membenci diri kita sendiri. Kita kurang menyukai diri kita sendiri, dan itu bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Misalnya, kita sering menganggap bahwa tampang kita itu jelek. Ya ampun, aku kok elek toh. Ya ampun, kok rambutku putih toh. Itu sering terjadi. Bu Endang tertawa itu. Itu sering terjadi pada diri kita. Kita banyak hal. Kadang iri dengan prestasi orang lain. Saya contohnya berpikir, ya ampun kok dia bisa seperti itu. Kok aku kok orang iso yo. Atau dalam bentuk yang lain, kita berusaha menutup-nutupi kelemahan kita. Kita gayanya aja, iso gampang. Kecil gitar gampang cuma menyanyi. Kita merasa sok bisa, tapi setelah kita lakukan, ternyata kok ya salah-salah. Kita mencoba menutupi aja, kita punya kelemahan, tapi kita tutupi dengan kebisaan kita tadi. Atau mungkin dalam bentuk yang lain lagi, kita kurang menyukai keluarga kita. Kita nggak betah di rumah, ya benci, males. Kita tidak mau berangkat kerja. Harusnya kalau orang-orang biasanya semangat untuk berangkat kerja, ini jadi merasa malas, enggan untuk datang bekerja contohnya. Atau kita sering ingin berganti-ganti pekerjaan, baru sebentar ganti lagi, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah, semua itu bisa jadi adalah pertanda bahwa kita kurang menyukai diri kita sendiri. Nah, apakah persoalan seperti ini bisa kita atasi, Bapak Ibu dan Saudara? Tentu saja bisa. Tuhan Yesus selalu berkata bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi, dan semua itu tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Baik itu dengan kita minta bantuan dari orang yang profesional, ataupun kita mencoba untuk mengatasinya sendiri. Karena kita sebenarnya bisa. Ini sebetulnya adalah hal-hal yang sederhana. Kita yang perlu dilakukan pertama-tama adalah memahami duduk perkaranya satu demi satu. Lalu kita mulai melakukan langkah-langkah yang konkret. Misalnya, kita kembali ke contoh yang tadi. Kita sering merasa minder, iri hati. Kita terus berpikir, kenapa kok saya sering minder ya? Kenapa kok saya itu jadi suka iri sama orang lain ya? Kita coba tilik, apa sih sebenarnya? Ternyata setelah kita nalar, kita logika sendiri, ternyata kita itu memasang patokan yang terlalu tinggi. Kita punya kecenderungan harus begini. Contoh, tetangga punya motor baru, kita langsung merasa iri contohnya. Wah, panjang gitu, dan seterusnya. Kan sering seperti itu nih, Bapak Ibu Saudara dan saya sering seperti itu. Tetapi itu sebenarnya dari mana asalnya? Ya dari diri kita sendiri. Karena terkadang kita menganggap bahwa apa yang ada secara duniawi itu sama dengan kebahagiaan. Ternyata kekayaan itu menjadikan kebahagiaan. Nak boleh ngono kayak ini sangar. Padahal kan sebenarnya tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Itu kan dari diri kita sendiri. Coba kalau kita bersikap lebih realistis. Enggak juga. Nyatanya teman saya yang di sana juga, dia jalan kaki terus kok bisa seneng ya. Saudara saya yang di sana juga kayaknya biasa-biasa aja, tapi kok hidupnya penuh sukacita ya. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita terkadang hanya melihat ke atas.
tetapi kita lupa untuk mensyukuri bahwa sebetulnya berkat yang sudah kita terima itu mungkin juga diinginkan oleh orang lain yang tidak mendapatkan berkat seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan lagi untuk mengatasi tadi? Mungkin kita terkadang dihantui oleh masa lalu. Sering deh Bapak Ibu, kita terkadang merasa bahwa di masa lalu kita pernah berbuat hal yang memalukan. Kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah menyakiti orang, kita pernah berbuat yang tidak sesuai ajaran Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kita jadi terbawa itu terus, kita dihantui perasaan masa lalu, kegagalan-kegagalan kita merasa dikutuk, kita gelisah, dan seterusnya. Itu terkadang jadi membuat kita sendiri benci dengan diri kita. Kita merasa terus dihantui rasa bersalah. Memang benar bahwa Tuhan selalu menghendaki kita berbuat benar dan baik. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengutuk siapapun, karena Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Terus kalau sudah seperti itu, kenapa kita masih terus tersiksa dengan rasa bersalah? Padahal setiap minggu kita sudah meyakini dan percaya, kita selalu mengakui dosa, kita tahu Tuhan mengampuni kita baru saja Paskah. Kita mengimani bahwa Yesus di kayu salib itu sudah menyelamatkan kita. Tapi kenapa hidup kita masih selalu dihantui rasa bersalah, rasa-rasa berdosa? Bahkan kita tadi sudah membaca di dalam Yohanes 8 ayat 11. Aku tidak menghukum engkau, dan mulai sekarang pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah asli perkataan dari Tuhan Yesus. Pergilah, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini bisa juga kita jadikan satu cara. Oh, ternyata kesalahan masa lalu itu cukup kita jadikan pengalaman saja. Tapi bagaimana kita melangkah ke depan menjadi pribadi yang lebih baik karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Itu. Yang ketiga, kadang perasaan benci dengan diri sendiri itu kita merasa malu atas penampilan kita tadi. Kayak saya contohnya, saya tak berkaca pada diri, pada cermin. Ya ampun, kok saya itu matanya gini ya, kok minus ya, belum normal. Kok saya hidupnya gini ya, saya kan pengen hidupnya kayak Raffi Ahmad. Mungkin gitu, kok bibir saya kok gini ya, saya pengen bibirnya itu kayak Barimbong. Kita sering berpikir-pikir begitu sendiri. Mungkin kalau yang perempuan beda lagi biasanya. Wah, aku kok pengen pinggulku kayak Luna Maya. Aku kok kepengen ya pinggangku ini kayak Mbak Andin, ya, yang suka Ikatan Cinta itu mungkin sinetron. Saya pengen kayak Mas Al, ya, dan seterusnya. Itu terkadang kita merasa seperti itu. Padahal itu adalah kembali, itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kita termakan oleh asumsi bahwa oh cantik itu harus seperti A, oh ganteng itu harus seperti B, oh gagah itu harus seperti C, dan seterusnya. Gitu. Kita sering berpikir demikian. Padahal itu sebenarnya adalah delusi. Itu adalah citra yang palsu. Karena sampai saat ini tidak ada patokan tentang apa yang disebut sebagai kecantikan, kegantengan, dan seterusnya. Tidak ada. Itu semua adalah penilaian yang objektif saja. Bagi saya, mungkin yang cantik itu Bu Sri Rahayu. Tapi mungkin kalau tanya lagi sama Mas Dion, mungkin yang cantik seperti Mbak Jati. Bertanya lagi pada Pak Sabto, yang cantik seperti Bu Nana, dan seterusnya. Begitu, setiap orang beda-beda kan. Ternyata semua cantik ya. Ternyata semua ganteng dan punya kelebihan masing-masing. Ini kayak gini kok masih benci pada diri sendiri. Ternyata kita punya banyak kelebihan. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang
dikasih oleh Tuhan, kenyataan tidak selalu sesuai dengan keinginan. Kita inginnya begitu, jadinya begini. Lalu kita menduga, mengapa kok aku terlahir seperti ini? Mengapa kok harus begini? Akan tetapi, tidak ada orang yang kenyataan hidupnya selalu sesuai dengan keinginannya. Mempersalahkan kenyataan tidak akan mengubah kenyataan. Mempersalahkan kenyataan tidak akan mengubah kenyataan. Daripada kita menyesali kenyataan, lebih baik kita menerima kenyataan, lalu menjadikan hidup kita berbuat berdasarkan kenyataan itu. Oleh karena itu, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau membenci diri sendiri. Tidak ada faedahnya. Kita menyesali, kita mengomel, kok itu tetap ngene wae. Emang kalau kita sudah ngomel, kita sudah jungkir balik, besoknya terus terkabul, kan enggak juga toh. Kan tidak demikian gitu Bapak Ibu dan Saudara. Kan percuma. Mau ngeluh, mau nangis, mau ngoprol, enggak ada gunanya. Karena ini sudah menjadi kenyataan. Daripada kita menyesali itu, lebih baik kita menjadikan kenyataan hidupku adalah seperti ini, maka lebih baik aku berbuat dan lebih baik aku menjadi berkat dengan apa yang sudah saya miliki saat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau begitu, kita sekarang kembali pada pengertian bahwa apa artinya mengasihi diri kita sendiri. Ada yang mengira bahwa mencintai diri itu sama dengan egois, egosentris. Pemahaman di masyarakat gitu ya, wah mencintai diri sendiri, egoisme, mau mikir diri sendiri. Padahal sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali. Ego itu kalau dalam pengertiannya adalah kesadaran diri. Kalau egoisme artinya mementingkan keinginan sendiri, mementingkan diri sendiri. Kalau egosentris artinya adalah ketidakmampuan untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Udah, itu pengertian, itu istilah, itu kepribadian manusia. Tapi tidak ada hubungannya dengan mencintai atau membenci diri sendiri. Tidak ada. Jadi tidak bisa kita mengaitkan mencintai diri itu dengan egoisme, tidak bisa. Nah, lantas mengasihi diri sendiri itu sebenarnya adalah berdamai dengan diri sendiri, ramah dan menyukai diri sendiri, tidak menyesali, tidak mengomeli, tidak menghukum diri sendiri. Kita bangga akan keunggulan kita, namun kita memaklumi kelemahan kita. Kita mau memaafkan diri kita. Kita puas dengan prestasi dan karya kita. Cukup berhenti di puas, bukan kesombongan, tapi kita puas dengan karya hidup kita. Kita mengagumi hasil kerja kita sehari-hari, walaupun masih ada cacatnya, masih ada celahnya, masih ada kurangnya, tapi kita bersyukur bahwa hari ini, saya bisa bekerja dengan baik. Kita mensyukuri bahwa kita mendapat kesehatan dan keberhasilan. Namun dikala kita sakit, kita juga ikhlas menerima sakit tersebut, tidak kemudian menjadi menyalahkan pihak-pihak lain. Kita menyukai sanak saudara, kita menyukai teman kita menyukai orang tua kita menyayangi mereka semua. Kita betah untuk tinggal di rumah, betah tinggal di lingkungan. Kita bekerja, kita makan, kita berolahraga, kita tidur secara teratur. Itu pun adalah wujud kita menyayangi diri kita sendiri. Hal-hal sekecil itu adalah kita menyayangi diri kita sendiri. Coba kalau kita nggak makan teratur, nggak tidur teratur, sama saja kita merusak diri kita sendiri. Padahal Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan kita harus menjaga tubuh kita. Melindungi diri dari penyakit dan celaka, menjaga keseimbangan antara kesibukan dengan keteduhan. Tahu mana saatnya saya harus memikirkan kehidupan pekerjaan, tahu bahwa di sisi lain kita juga harus selalu bersyukur pada Tuhan. Seimbang hidup kita. Kita tahu tadi untuk melindungi diri dari penyakit. Sekarang lagi COVID. Kan seharusnya kita melindungi diri juga dengan aturan-aturan yang ada, bukan malah mengeyel, bukan malah mengandalkan teori konspirasi dan seterusnya.
kita melakukan hal itu, kita nyaman dengan penampilan kita, cukup apa adanya, tapi kita bersyukur. Semua itu yang sudah tersebutkan tadi adalah pertanda bahwa kita hidup damai dengan diri kita sendiri. Buah roh adalah mengasihi. Buah roh salah satunya adalah mengasihi. Dan itu artinya termasuk di dalamnya adalah mengasihi diri kita sendiri. Ingat firman Tuhan tadi kan, Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain dengan sempurna saat kita belum mengasihi diri kita sendiri. Gak bisa kita ngaku-ngaku sayang sama ini, cinta sama ini, mengasihi ini, berbuat baik pada ini, saya selalu menolong ini, dan banyak hal. Saat kita belum berdamai dengan diri kita, saat kita masih sering menyalahkan diri kita. Firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita berbuat baik pada diri kita, pasti kasih kita pada orang lain pun juga harus seperti kasih kita pada diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita menyadari, dengan kita merenungi, dengan kita tahu bahwa ternyata kita itu selalu hidup dengan satu sosok di sepanjang perjalanan kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Mari kita berdamai dengan diri kita, mari kita sayangi diri kita, mari kita mulai dengan diri kita sendiri, untuk kita boleh melanjutkan, boleh kita meneruskan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi kita awali dengan diri kita. Besok saat Bapak dan Ibu, saudara semua, atau nanti berdiri di depan cermin, jangan cemberut, tersenyum, syukuri apa yang kita miliki, syukuri apa yang kita punya. Lihatlah diri kita, ternyata kita masih banyak sekali, kita masih bisa melakukan banyak hal, kita bisa melihat, kita punya tangan, kita punya hidung untuk bernafas, kita masih punya mulut, kita masih dikaruniai kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Tersenyumlah di depan cermin itu adalah pertanda bahwa kita damai dengan diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu, senyumnya sejenak saja. Kalau senyumnya kelamaan, itu sudah beda cerita. Jadi, mari tersenyum secukupnya, kita syukuri hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Allah kami yang selalu menyertai kami, memberkati kami, berlimpah-limpah kasih setia kepada kami. Hingga saat ini kami boleh bertemu, kami boleh beribadah, kami boleh menyanyikan pujian untuk Engkau, dan kami telah mendengarkan sabda firman. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami tidak boleh untuk teringat pada masa lalu yang buruk, dosa-dosa kami, karena kami tahu bahwa Engkau berkata, Engkau tidak menghukum kami, tetapi Engkau mempersilahkan kami pergi berkarya dan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini menjadi satu pengingat bagi kami bahwa kami harus senantiasa mensyukuri ini. Kami jadikan ini sebagai media untuk kami semakin cinta pada diri kami, hingga akhirnya kami pun boleh untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri.
Mungkin sampai dengan detik ini kami masih sering menyalahkan diri kami. Kami masih sering untuk tidak bersyukur. Kami masih sering untuk merasa iri, merasa dengki. Kami masih sering mempersalahkan kenapa Tuhan seperti ini, kenapa Tuhan Kau berikan saya ini, mengapa saya tidak begini, mengapa tidak sesuai keinginan saya. Namun hari ini Tuhan, kami boleh belajar bahwa hal-hal tersebut ternyata tidaklah baik. Kami harus tahu bahwa segala sesuatu yang Engkau rancangkan atas kami adalah hal yang benar. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak-Mu. Dan kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau meyakini bahwa setiap jalan hidup kami sudah Engkau tentukan dengan begitu luar biasa. Sehingga tuntunlah kami Tuhan, supaya kami tidak menyalahkan kenyataan, tetapi kami bisa berbuat sesuai dengan kenyataan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan menyanyikan pujian kepada Engkau, dan nantinya kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun kami. Sepulangnya kami dari sini, kami membawa berkat dari Engkau, kami menjadi pribadi yang baru, dan kami boleh menyalurkan kasih-Mu ini kepada setiap sesama kami, sanak saudara kami, dan semua orang. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon firman Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, baiknya yang pertama dan yang ketiga. Apalah arti ibadah-Mu? Rasul
dan kita akan menerima berkat-Nya. Arahkanlah hati kepadanya dan muliakanlah Allah di dalam hidup Bapa, Ibu, dan Saudara. Cinta kasih yang melampaui segala akal dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup berpengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan ujian dari Kidung Jemaat nomor 415 bait yang pertama sampai yang kedua. Terima kasih.
lagi di minggu depan. Ya udah tak, ini belum tak matikan.